Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desmantia dengan NIM 2211160017 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan memaparkan materi tentang murtad untuk memenuhi salah satu tugas UAS dari mata kuliah fikih. Langsung saja, murtad di sini didefinisikan sebagai keluarnya seorang muslim yang berakal dan balik dari agama Islam pada agama kafir atas keinginannya sendiri tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun, baik yang bersangkutan laki-laki ataupun perempuan. Dengan demikian, bagi seorang anak kecil ataupun orang gila yang keluar dari agama Islam tidak dianggap murtad karena mereka berdua bukanlah seorang mukallaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pena diangkat dari 3 golongan, yaitu dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari anak kecil sampai dia besar atau balik, dan dari orang gila sampai dia berakal. Hadis riwayat Ahmad, Nasai, Abu Daud, dan Tirmidzi. Hakim mengatakan bahwa hadis ini sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim, meskipun mereka tidak meriwayatkannya. Suatu paksaan untuk mengatakan keluar dari Islam tidak mengeluarkan seorang muslim dari agamanya selama hatinya tetap berkeyakinan pada Islam. Ammar bin Yasir diancam dan dipaksa untuk menyatakan keluar dari Islam dan dia akhirnya mengucapkannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman atau dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman atau dia tidak berdosa, akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Dari surah An-Nahl ke-16 ayat 106. Rasulullah SAW bersabda, apakah berpindahnya orang kafir ke agama kafir yang lain bisa dikatakan murtad? Dan terjawab, jika seorang muslim keluar dari agamanya, maka dia dinyatakan murtad dan hukum Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan orang yang murtad akan berlaku untuknya. Lantas, apakah orang murtad ini hanya bagi kaum muslimin yang keluar dari Islam atau juga yang berlaku bagi non-muslim? Jika mereka keluar dari agamanya dan berpindah ke agama kafir yang lain, jika orang kafir berpindah ke agama kafir lainnya, dia diakui sebagai pemeluk agama yang baru diakuinya dan dia tidak akan diperlakukan seperti murtad karena dia telah berpindah dari agama batil menuju agama batil yang lain. Semua agama kafir adalah satu. Keadaan ini berbeda jika dia berpindah agama dari Islam menuju kafir, karena dia telah berpindah dari agama yang lurus ke agama yang batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu hadisnya yang berasal dari Ibnu Abbas secara marfu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengganti agamanya dari agamanya kaum muslimin, maka penggallah pangkal lehernya. Mengenai masalah ini, Imam Syafi'i memiliki 2 pendapat. Pertama, seseorang tidak akan diterima dan diakui agamanya setelah dia berpindah agama, kecuali dengan salah satu dari 2 pilihan, kembali pada Islam atau dikenakan jatuhan hukuman mati. Pendapat ini juga sejalan dengan pendapat Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Kedua, jika seseorang berpindah dari agamanya pertama yang dianutnya ke agama yang lain, yang sederajat atau agama lain yang lebih tinggi dari agama yang pertama, maka agama yang baru dianutnya tidak diakui. Namun, jika dia berpindah pada agama yang lebih rendah daripada agama pertama yang dianutnya, maka agama yang baru dianutnya bisa diakui. Misalnya, seseorang yang beragama Yahudi pindah ke agama Nasrani, maka agama yang baru dianutnya itu akan diakui, sebab Yahudi tidak jauh berbeda dengan Nasrani. Keduanya sama, yaitu sama-sama agama samawi. Meskipun saat sekarang keduanya sudah mengalami perubahan dan bergeser dari garis yang sebenarnya. Karena itu, Islam datang dan menghapus ajaran yang sudah tidak murni lagi dengan ajaran dan tuntutan darinya.
Jika seseorang diperbolehkan berpindah ke agama yang sederajat dengan agama sebelumnya, serta agama barunya tadi diakui, maka berpindah ke agama yang lebih mulia dan tinggi daripada agama sebelumnya tentu lebih diakui. Dan selanjutnya, orang muslim tidak katakan kafir dan dengan kemaksiatannya. Mereka yang menjauhi agama Islam pada hakikatnya tidak keluar dari Islam selama masih meyakininya. Jika seseorang mengucapkan kalimat yang bermakna kafir, padahal dia tidak ada keinginan dalam hatinya untuk keluar dari Islam, atau jika seorang muslim yang melakukan tindakan secara lahiriah serupa dengan orang kafir, namun dia tidak berminat dan tidak bermaksud keluar dari keislamannya, maka dia tidak dihukumi sebagai seorang murtad. Sebesar apapun kemaksiatannya, dosa dan tindakan pidana yang dilakukan, dia tetap dinyatakan sebagai seorang muslim, sehingga kita tidak diperbolehkan mengatakannya sebagai orang yang murtad. Selanjutnya, kapan seorang muslim dikatakan kafir? Sesungguhnya seorang muslim tidak dianggap keluar dari Islam dan tidak dihukumi sebagai orang murtad, kecuali bila hatinya lapang dengan kekafirannya dan ditunjukkan dengan perilakunya. Imam Malik pernah berkata, siapa yang melakukan satu perbuatan yang kemungkinan kekafiran mencapai 90%, namun masih terbuka 1% kemungkinan dia masih beriman, maka tindakan itu harus dipahami bahwa yang bersangkutan masih tetap orang yang beriman. Berikut beberapa contoh orang kekafiran. Yang pertama, mengingkari sesuatu yang mendasar dalam agama. Misalnya, mengingkari keesaan Tuhan, mengingkari bahwasannya Dia adalah pencipta alam semesta, mengingkari adanya malaikat, mengingkari kenabian Muhammad SAW, mengingkari bahwa Al-Quran merupakan wahyu Allah SWT, mengingkari adanya kebangkitan dan pembalasan, mengingkari kewajiban melaksanakan sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang kedua, menghalalkan sesuatu yang haram yang menjadi ijma kaum muslimin, seperti menghalalkan khamar, zina, riba, menghalalkan makan babi, atau menghalalkan pembunuhan, serta menghalalkan mengambil harta orang-orang yang tidak boleh dibunuh. Yang ketiga, mengharamkan perkara halal yang disepakati oleh kaum muslimin. Yang keempat, mencela Rasulullah SAW dan menganggapnya remeh. Yang kelima, mencela agama Islam, menghina Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, serta enggan menerapkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, atau lebih mendahulukan hukum produk manusia daripada hukum Islam. Yang keenam, mengakui bahwa wahyu telah diturunkan kepadanya. Yang ketujuh, melempar Al-Quran atau kitab hadis ke tempat yang kotor sebagai bentuk peremehan atas keduanya dan meremehkan ajaran yang ada di dalamnya. Dan yang terakhir, kedelapan, menganggap remeh salah satu dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau meremehkan perintah, larangan, dan janji-janjinya. Tindakan yang mengarah pada kemurtadan ini tidak termasuk bisikan-bisikan yang termasuk ke dalam hati. Bisikan itu tidak dianggap sebagai perbuatan dosa dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, hukuman bagi orang murtad. Diriwayatkan dari Jabir R.A. bahwasannya ada seorang perempuan yang dikenal dengan Ummu Marwan keluar dari Islam. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk mengajaknya kembali kepada Islam. Jika dia bertaubat, dia akan kembali menjadi muslim. Sedangkan jika dia menolak, dia dikenai hukuman mati. Namun Ummu Marwan menolak untuk kembali memeluk Islam. Dia pun dikenai hukuman mati. Hadis riwayat Daruqutni dan Baihaqi. Ulama fikih mengemukakan bahwa
Mereka berpandangan bahwa hukuman seorang perempuan yang telah murtad sama seperti hukuman laki-laki yang murtad, tanpa ada perbedaan di antara keduanya. Bagi mayoritas ulama, pengaruh dan bahaya dari perempuan yang murtad tidak berbeda dengan apa yang diakibatkan dari seorang laki-laki yang murtad. Selain kaum wanita disamakan dengan laki-laki dalam seluruh penegakan hukum tanpa pengecualian. Selanjutnya, hikmah menjatuhkan hukuman mati kepada orang murtad. Jika seseorang keluar dari Islam setelah dia memeluk dan mengetahui Islam, berarti dia telah keluar dari jalan yang seharusnya sesuai dengan akal. Dia telah jauh dari cahaya kebenaran dan dalil yang lurus, menyimpang dari akal yang benar dan fitrah yang suci. Manusia manapun ketika telah mencapai derajat seperti ini, berarti telah murtad dan jatuh ke tingkatan paling rendah, seperti dia juga telah benar-benar jatuh ke dasar permukaan. Sesungguhnya keluar dari agama Islam merupakan suatu pergolakan. Pergolakan itu layak diberi balasan dengan ketetapan hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang negara dan ketetapan yang disepakati bersama. Jadi, peraturan Islam yang menjatuhkan hukuman mati bagi orang yang murtad sesuai dengan jalan pikiran manusia dan ketentuan lainnya yang ada. Selanjutnya, anjuran menyuruh bertaubat bagi orang murtad. Kita mempunyai kewajiban untuk meminta seorang yang murtad agar bertaubat walaupun dia telah berulang kali keluar dari Islam. Hendaknya kita memberikan jeda waktu yang cukup bagi orang yang murtad untuk memikirkan dan merenungkan perilakunya serta menyelesaikan bisikan-bisikan yang mengganggu pikiran dan hatinya. Jeda waktu ini diberikan agar orang yang murtad dapat merenung dan mendengar bisikan hatinya. Setelah pemberantasan keraguan-raguannya terhadap Islam selesai, jika dia kembali memeluk Islam dan tidak melanjutkan ketindakannya, lalu berkeinginan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengakui kesalahan yang telah diperbuatnya, dan melepaskan hubungan dengan seluruh agama selain Islam, maka taubatnya pun diterima. Tetapi, jika dia tidak mau bertobat, maka dikenakan hukuman baginya. Selanjutnya, hukum orang murtad. Yang pertama, hubungan pernikahan. Bila seorang suami atau istri bertaubat, maka hubungan suami istri di antara keduanya akan terputus secara otomatis. Putusnya hubungan suami istri ini disebabkan perbedaan agama dan kemurtadan salah satu dari mereka. Putusnya hubungan di antara mereka ini dikategorikan sebagai fasakh. Yang kedua, warisan. Bagi orang yang murtad, dia tidak berhak mendapatkan harta warisan dari saudaranya yang beragama Islam yang meninggal dunia. Seseorang murtad dianggap tidak memiliki agama, sementara orang yang beragama, dia tidak berhak mendapatkan harta warisan dari saudaranya yang seorang beragama Islam. Jika orang murtad tadi terbunuh atau meninggalkan dunia dan belum kembali pada Islam, maka harta kekayaannya akan berpindah kepada tangan ahli warisannya yang beragama Islam, karena dia telah dianggap seseorang yang sudah meninggal dunia sejak perpindahannya keyakinan agama Islam. Yang ketiga, hilangnya hak perwalian. Seorang yang murtad tidak memiliki kuasa lagi untuk melindungi atau mengawasi orang lain. Jadi, bila seseorang yang murtad adalah seorang ayah, maka dia tidak lagi menjadi wali atas pernikahan anak perempuannya. Seperti halnya, dia tidak lagi mendapat menjadi wali dalam segala urusan anak laki-lakinya. Semua akad yang berkaitan dengan anak-anaknya pun batal karena perwaliannya telah gugur. Selanjutnya, status harta orang murtad. Kemurtadan tidak menghilangkan hak kepemilikan terhadap harta. Kemurtadan seseorang tidak secara otomatis melepas kekuasaannya terhadap barang-barang yang dimilikinya. Semua harta milik orang yang murtad sama seperti harta orang kafir, sehingga dia berhak menggunakan hartanya sesuai dengan yang kemauannya. Seluruh perilakunya menjadi absah karena ia juga memiliki kuasa. Meskipun dia akan mendapatkan hukuman mati, tapi hal itu tidak menafikan haknya untuk memiliki dan mempergunakan hartanya sesuai dengan keinginannya. Yang selanjutnya, status harta orang murtad yang berada di negeri kafir.
Harta yang dimiliki oleh seseorang yang murtad dan berada di negeri harbi dan dititipkan kepada orang yang dipercayainya akan tetap berada dan aman di sana. Seseorang yang murtad yang telah berpindah ke tempat negeri harbi tidak menafikan hak kepemilikan atas harta yang dimilikinya. Selanjutnya, kemurtadan orang jindik. Ibnu Hajar berpendapat bahwa seseorang makna jindik adalah seperti yang dikatakan oleh penulis Al-Milal wa An-Nihal, bahwa asal jindik digunakan dalam makna pengikut dison, kemudian digunakan untuk pengikut mani, kemudian digunakan untuk pengikut macak. Imam Namawi berkata, jindik adalah orang yang tidak memiliki agama. Sesungguhnya syariat menjatuhkan bunuh sebagai hukuman dan balasan bagi orang yang murtad, dengan harapan dapat menjadi peringatan untuk yang lainnya, serta sebagai pemisah dari agama lain yang diridhoi dan diyakininya. Seperti itu pula, syariat menjatuhkan hukuman mati bagi orang yang jindik sebagai peringatan bagi orang-orang yang berlaku jindik. Selanjutnya, apakah seorang penyihir juga dihukum mati? Para ulama sepakat bahwa sihir memiliki dampak tertentu, dan bagi orang yang mempercayainya, maka dia telah kafir. Perbedaan yang terjadi di antara ulama adalah apakah sihir merupakan sesuatu yang nyata atau hanya sebatas khayalan belaka. Mereka juga berpendapat apakah orang yang melakukan sihir termasuk orang kafir atau tidak kafir. Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad berkata, bagi orang yang melakukan sihir dan mempelajarinya, maka dia harus dibunuh jika dia tidak mau bertaubat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, jauhilah 7 hal yang merusak. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apa 7 hal yang merusak itu? Dan beliau pun menjawab, menyekutukan Allah, melakukan sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan, memakan hasil riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari pertempuran, serta menuduh perempuan-perempuan beriman yang menjaga kesucian dirinya, dan lalai. Seorang penyihir bukanlah orang kafir, bukan pula orang yang melakukan pembunuhan, dan juga bukan orang yang melakukan perzinaan setelah dia menikah, karena dia tidak bisa dikenakan hukuman mati. Di samping itu, tidak ada dasar yang menjelaskan bahwa hukuman bagi penyihir adalah hukuman mati. Dan yang terakhir, dukun dan peramal. Abu Hanifah berpendapat bahwa seorang dukun dan peramal berhak dikenai hukuman mati. Abu Hanifah mendasarkan pendapatnya ini pada riwayat Umar yang pernah berkata, bunuhlah para dukun dan peramal. Dalam riwayat lain dari Umar radhiyallahu anhu disebutkan bahwa jika dukun dan peramal bertaubat, maka mereka tidak dikenakan hukuman mati. Para ulama dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa jika dukun dan peramal meyakini bahwa setan dapat melakukan untuknya apa saja dia kehendaki, maka dia menjadi kafir. Tetapi jika mereka meyakini bahwa setan-setan tersebut tidak lebih hanyalah khayalan belaka, maka dia tidak dikatakan seorang kafir. Dengan demikian, itulah sedikit penjelasan dari murtad. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.